Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Saya akan menjawab pertanyaan saudara kita ini. Ada pertanyaan saudara yang sudah berapa bulan yang lalu saudaraku ya. Terhubung juga ini saya tidak sempat tercatat, tetapi saya masih ingat pertanyaan saudara. Dia menanyakan tentang dia punya gedung di dalam ruangan tata ruang, dan dia punya gedung saudaraku sudah menjenjangi kurang lebih sekitar 3 tahunan ya. 3 tahunan itu saudaraku berarti 36 bulan ya, enggak salah ya, dalam 1 tahun kan 12 36 berarti 36 bulan ya. Cukup lumayan kalau walet sulit beradaptasi. Saudara kita ini dia menanyakan cara membetakan burung, cara menarik burung gimana Bang? Nah, ini yang paling sering masuk, yang paling dominannya di dalam gedung saudaraku, yang bikin jenuh, yang bikin galau petani walet itu walet yang sulit beradaptasi. Ya, sulit. Apalagi kalau bahasa membetauha. Nah, dan ini sering saya angkat pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini saudaraku ya, walet yang sulit beradaptasi, walet yang sulit betah. Jangankan bikin sarang, tinggalnya dulu. Karena banyak saudaraku itu sudah ada tinggal 3 pasang, 4 pasang, tetapi belum ada sarang. Nah, jadi langkah apa yang saudara lakukan seumpamanya di dalam gedung itu sulit beradaptasi, walet sulit menyatu walet, sebabnya di dalam ruang gedung itu apa kira-kira? Nah, kira-kira apa saudaraku sampai walet itu sulit tinggal ya? Nah, jadi oke. Langkah yang saudara lakukan ini sudah sering saya jelaskan berkali-kali, berulang-ulang dan bergulir-gulir selalu saya ucapkan saudaraku. Saya selalu sebutkan walet paling suka, walet selalu mengincar, walet selalu mencari tempat yang lembab, gelap, begitupun juga yang aman. Ya, itu intinya walet. Ya, tetapi ada juga pertanyaan loh. Kok saya sudah gelapkan ruangannya Bang? Saya sudah dinginkan ruangannya, saya sudah sejukkan ruangannya, saya juga jarang ganggu kok waletnya masih sulit beradaptasi. Nah, oke. Kalau semacam kayak gedung yang kayak gitu saudaraku, saudara juga perlu tahu bahwa berapa jarak antara lantai ke plak. Di situ saudara perlu paham. Satu. Yang kedua, saudara juga perlu tahu mengenai adanya yang dimaksud di situ tinggi kali panjang adalah LMB-nya. Ya. Begitupun juga mengenai adanya lar. Dan ini yang paling banyak terjadi saudaraku, sudah dioptimalkan di dalam tetapi waletnya masih sulit beradaptasi. Berarti masih ada yang kurang di dalam. Sisa saudara di situ pelajari di dalam gedung saudaraku ya. Gedung-gedung yang di luar-luar sana, gedung abang lah. Jadi oke, selanjutnya saudaraku. Jadi cara membetakan burung intinya saudaraku itu betul-betul saudara itu pahami. Kan banyak saudaraku itu sudah lembabkan tetapi burungnya belum juga tinggal. Nah, dia sudah gelapkan ruangannya tetapi burungnya juga walet ini sulit beradaptasi. Itu berarti masih ada yang kurang. Nah itu. Apakah saudara terlalu merancang gedungnya itu terlalu berkelebihan? Ya. Maksudnya berkelebihan, sudah melembabkan tetapi terlalu lembab lagi ya. Istilahnya terlalu banyak airnya. Karena banyak gedung saudaraku itu diisi air itu seperti sawah di dalam. Nah, karena pernah saya dapat gedung yang kayak gitu ya, hanya saya katakan kenapa terlalu banyak airnya di dalam. Ya, media air. Ada saya dapat. Nah, itu di daerah mana ya saya lupa. Yang jelasnya pernah saya masuk itu gedung itu dia punya gedung di bawah itu dia dia cor, baru dia isi air seperti kolam.
seperti terbung. Jadi itu saudara, hati-hati juga menghadapi di gedung itu. Tata ruangnya jangan terlalu dirancang berkelebihan. Ya, pokoknya ikuti saja karena walid itu alami. Yang penting digelapkan. Itu kan banyak seperti itu yang sekat-sekat, ya. Istilahnya seperti gedung walid seumpamanya 7x15, tetapi saudara itu dia biasanya dia sekat-sekat, dia kamar-kamar seperti rumah kos. Banyak kan gitu. Ya, saya tidak larang sekat. Saya tidak larang saudaraku ya sebagai penjelajah 75, tidak apa-apa saudara sekat-sekat di situ, tetapi pada tempatnya lah. Ya, karena burung itu saudaraku kan dia suka tempat yang leluasa di dalam, bermanuver. Nah, itu kan sesuai dengan porsi masing-masing. Yang penting saya sudah berikan petunjuk-petunjuk. Nah, yang saya alami, gedung yang saya rehab, gedung yang saya tender, mulai dari pondasi sampai selesai, istilahnya terima kunci. Nah, gedung yang gagal, yang sudah bertahun, ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai ada yang 10 tahun gagal. Nah, itu yang saya tangani kembali, istilahnya saya rehab kembali, suruh saya punya anggota kerja. Nah, itu banyak saudaraku, dan banyak yang saya sudah jelaskan, saya perlihatkan lama. Kan ada videonya itu, coba telusuri itu, ada videonya itu. Gedung yang saya penjelaskan sudah 3 tahun, belum ada walletnya. Padahal heksagonalnya lumayan ada kok. Suara panggilannya juga ya gonta-ganti. Malahan suara panggil itu ada please this 6. Kan ada pernah saya perlihatkan, coba telusuri. Ya. Suaranya di LMB itu sampai suara di situ ada 6 Twitter terpasang. Ya, itu. Tetapi kan tidak pada umumnya saudaraku ya, tidak pada umumnya juga. Ada juga Twitternya juga, ada banyak di situ ya, banyak juga walletnya. Ya, ketergantungan sisa saudara di situ pelajari, pahami bahwa wallet itu sebenarnya tidak terlalu cereti juga kok. Hanya manusianya biasa selalu mengakal-akali. Tidak apa-apa kita mengakali pada tempatnya lah. Ya. Nah, itu. Intinya wallet itu dia mau nyaman. Di mana yang saya maksud mau nyaman? Letak kenyamanannya wallet itu dia suka tempat yang lembab. Kenapa wallet suka tempat yang lembab? Karena wallet itu bersarang air liur. Namanya air ya, air liur. Gitu. Yang mana lagi? Kenapa wallet suka tempat yang gelap? Karena kalau gelap itu kan wallet itu canggung, bikin sarang kalau terlalu terang di dalam. Tidak apa-apa kalau ada cahaya, tetapi remang. Remangnya itu ya remang standar lah. Nah, itu intinya kalau wallet ini cepat diinapkan. Yang paling sulit ini ya pemahaman kita bahwa ini gedung ini cepat dihuni wallet, cepat ditinggali wallet. Nah, kuat menarik nanti. Padahal wallet ini sulit masuk di dalam. Istilahnya bertolak belakang pemikiran kita dengan pemikirannya si wallet ini yang kita inginkan dan yang diinginkan wallet beda. Nah, sama itu parfum ya. Ini saya bahas parfum, saya ikutkan parfum. Itu parfum itu banyak macam itu, model-model parfum, banyak judul-judul sampul-sampul parfum. Mana yang diracik, mana banyak. Nah, itu kan tergantung dari porsi saudara-saudaraku di lapangan. Intinya saudara itu perlu tahu. Karena sudah banyak yang gedung-gedung yang sudah berhasil di sekitar di daerah-daerah saudara juga. Karena wallet itu kan istilahnya sudah merata ya. Kalau bagian-bagian Indonesia ya, terkecuali tempat-tempat yang terlalu kabut, terlalu dingin sekali, biasa itu agak sulit itu wallet dibetakan. Biasanya yang masuk di situ seriti, burung seriti, kelelawar, itu. Jadi ketergantungan saudaraku ya. Nah, itu. Jadi cara membetakan burung itu saya sudah katakan, ikuti keinginannya wallet. Saya sudah ada berapa tingkatan itu? Kalau salah itu 12 ya, 13 ya. Yang mana yang dicari wallet di situ? Ya, kan saya sudah gambarkan tadi penjelasannya tentang itu lembab, sejuk, gelap, aman, ya. Jangan terlalu ribut di dalam suara inapnya, begitu juga suara panggil jangan terlalu di mana ya. Nah, sesuaikan suara khas aslinya wallet. Coba saudara dengar itu kalau di dalam gedung.
Gimana suaranya walet itu kalau dia bermanuver itu tak 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 tak. Begitupun juga suara kenakan. Kan saudara kan biasa dengar ya. Nah, oke lah, seumpamanya saudara tidak pernah saya dengar karena ada di YouTube, ada di TikTok, ada di FB, ya di Facebook, semua ada itu. Sudah saudara telusuri di situ. Ya, ada juga mengatakan bagaimana cara angkat volumenya bang. Kalau umpamanya suara di dalam, begitupun juga suara umpamanya suara panggil atau suara tarik. Ya, yang jelasnya intinya itu. Ya, kan saya kan tidak pernah menggunakan suara tarik saudaraku ya, tapi tidak apa-apa. Ya, yang intinya itu saudara gimana cara di dalam gedung itu jangan terlalu besar sekali bunyinya. Mana ruangan gelap, mana ruangan tertutup, mana lagi besar sekali bunyinya, pengat saya di dalam. Kita saja kalau masuk ruangan terlalu besar bunyinya itu, sakit telinga, bingung, pusing. Nah itu istilahnya bahasa huni ya, suara huni, suara yang di dalam goa itu enak didengar kok. Nah gitu. Walet suka yang itu. Suaranya itu yang biasa-biasa saja, santai, ikuti suara aslinya walet yang saudara biasa dengar. Begitu juga suara panggil. Gimana kalau umpamanya walet itu bermanuver, ya kelilingi bangunan, begitupun juga itu poin, istilahnya menara. Nah di situ mantul-mantul kan, saudara kan biasa dengar itu suara aslinya walet. Nah itu, saudara sisa di situ setel volumenya. Nah, jadi banyak kendala itu saudaraku ya. Banyak kendala. Sama itu suara panggil. Suara panggilnya ini sudah bagus, sudah dia betakan walet, walet ini dia sudah bisa menarik walet-walet liar. Tetapi adanya bahasa dari luar, wah tidak cocok suara itu. Ada suara yang paling bagus, pasang lagi, sampai beli, sampai ya. Jadi kenapa lagi mau diganti suaranya kalau sudah ada burungnya tinggal? Tapi ya gitulah saudaraku ya, namanya manusia juga selalu berubah-ubah ya. Jadi intinya itu hanya saya pesankan cara membetakan burung walet supaya walet itu dia bisa dia tarik masuk di dalam gedung sampai dia betah, sampai bersarang, berkoloni bersarang. Nah, akhirnya turun-temurun nanti induk anak-anak cucu ke cici dan cici seterusnya. Ya, seperti saudara kita yang sudah berhasil merasakan hasil apa yang diinginkan adalah populasi dan sarang. Itu yang saudara inginkan ya. Nah, itu. Nah, jadi justru selalu saya katakan, coba ikuti video yang saya punya, video yang sudah banyak tayang. Cari yang di situ pembahasan tentang dunia perwaletan secara alami. Ya. Bukan bahwa saya membahas secara alami bahwa tidak ada fasilitasnya di bagian di gedung, enggak juga. Oh tidak ada suaranya, tidak ada suara ini, tidak ada enggak. Maksudnya alam jangan terlalu diakali lah. Karena wali itu kan selalu saya gambarkan di goa. Wali di goa saya sudah katakan. Kenapa wali suka di goa? Kan banyak itu di YouTube saudaraku ya. Nah, di dunia internet ya. Di situ kenapa wali suka tinggal di goa? Itu pun goa yang ditempati goa yang lembab, dingin. Coba goa yang panas, mana ada wali di dalam? Nah, sasarannya itu walet, seriti, begitupun juga kelelawar, tempat yang lembab, tempat yang di situ sejuk. Itu. Jadi intinya saudaraku itu, nah itu kan tidak ada suara panggil di gua kan, tidak ada suara inap kan, tidak ada parfum juga, tidak ada juga suara pelempar, basoka, heksagonal, tidak ada. Tetapi kenapa walet suka di situ? Nah, tidak ada juga sarang imitasi. Kenapa walet suka berkeloni di gua? Karena itu. Nah, di situ saudara bisa menggambarkan, bisa melihat, ya. Tetapi saudara tidak bisa menyamai gua karena gua itu kelembapannya dengan suhunya tidak lari. Karena ya gitu ya. Nah, beda kau walet kandang. Walet kandang itu ya gitu. Saya sudah katakan tadi berubah-berubah. Kadang ini dia punya suhunya tadi dia naik di 30 Celcius. Akhirnya berubah lagi 29,5 Celcius. Akhirnya lagi panas lagi 30,5 atau 31 Celcius. Begitu juga kelembapan.
Kelembapan yang bagusnya itu 88, 85, 90 sampai 95%. Itu yang kelembapan yang diinginkan walet. Ya, yang disukai walet itu siang malam selama 24 jam. Tetapi kan berubah-berubah juga saudaraku ya. Itu lari, maksudnya kadang naik kadang turun. Oh, kalau waktu panas kurang lagi. Banyak mungkin saudara katakan, kalau kita pas pemasangan batu 2, pamanya tetap pasti ada perubahan. Ya itu. Jadi itu yang saya sudah informasikan saudaraku. Kalau walet itu sulit beradaptasi, sulit tinggal sudah 1 tahun atau 2 tahun ke atas, jangankan ya 1 tahun aja ke bawah, kalau masih sulit tinggal saudaraku, saudaraku perlu ya perhatikan bagian tata ruangnya. Nah, itu pun juga saudara itu perlu paham. Ya, karena saya sudah jelaskan secara mendetail yang dia sukai walet itu. Juga begitu mengenai adanya, sudah ada saran saudara lagi adakan panen rampas. Biasa dia sudah baru 5 sarangnya sudah dibuka, dipanen. Karena mungkin itu sarang sudah lama 5 gitu terus akhirnya dibuka. Tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah saudaraku ya. Intinya itu. Jadi saya sudah jelaskan saudaraku mengenai adanya pembahasan di dunia perawatan secara alami. Ya, mudah-mudahan saudaraku ya apa yang ditanyakan saudaraku mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi lakukan tadi itu saudaraku ya, pelajari saja mengenai di dunia perwaletan bagian tata ruangnya, baik bagian di dalam, baik itu pun juga bagian di luar. Yang sering saya katakan, semacam ada pohon yang mepet di dinding, yang sandar di dinding, tangkai kayu, tangkai daun pisang, usahakan dipangkas. Dipotong itu tangkainya, jangan sampai sandar di dinding tembok, akhirnya predator hama lewat di situ masuk di gedung. Itu akhirnya dia lewat di LMB. Itu. Jadi oke saudaraku, terima kasih banyak. Saya sudah jelaskan secara mendetail pertanyaan saudara kita mengenai bagaimana caranya kalau walet itu sulit dibetahkan, sulit ditarik, ya. Nah, saya sudah jelaskan secara transparan. Jadi sisa saudaraku di situ coba cerna. Yang baiknya saudaraku ambil. Yang tidak berkenan jangan diambil. Tetapi saudara perlu saring dulu. Jangan sampai yang mengatakan saudara itu ini yang tidak bagus padahal itu yang bagus. Begitu juga yang ini yang bagus belum tentu bagus. Seperti tadi itu saya katakan itu suara panggil. Saudara mengatakan suara panggil ini umpamanya Grand Wave, Hefwer atau AK10. Saudara mengatakan di situ ini sudah merespon, belum tentu walet. Jadi saya sudah katakan jangan sampai kita itu bertolak belakang. Kita ikuti walet apa kemauannya walet, keinginannya walet. Jangan walet yang ikuti saudara di belakang kita ya. Saya sudah sering katakan. Kalau walet suka tempat itu, walet akan membikinkan ya cetak sarang di dalam gitu. Jadi ikuti. Oke, terima kasih banyak saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip adanya manusia biasa. Letak kesempurnaan saudaraku itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu tanpa terkecuali. Mantap.